Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan gue Sandy Aryansa di CR Channel. Ya, kesempatan kali ini gue masih bersama si Silverboy di depan ya, dengan kondisi dan tempat yang lumayan sepi banget cuy. Lihat, ini sepi ya. Jadi nggak ada orang sama sekali. Sengaja gue buat konten ini biar tidak mengganggu orang lain gitu cuy ya. Oke, nah pada kesempatan video kali ini gue mau ngebahas mengenai motor Beat Deluxe gue ya, setelah pemakaian selama kurang lebih 3 tahun mungkin. Karena ini gue pembelian itu sejak pertama keluarnya banget motor Beat Deluxe ya dari Honda, baru rilis itu tahun 2020. Dan sekarang gue buat konten ini di tahun 2023 ya, bulan Juni. Jadi ini sudah kurang lebih 3 tahunan. Dan gue bakalan bahas nih ya mengenai performa. Gimana sih rasanya setelah pemakaian kurang lebih 3 tahun motor Beat Deluxe Silver ini ya, yang tipe tertinggi. Jadi pokoknya sebelum kalian menonton video ini sampai full, bagi kalian yang sedang mencari part aksesoris, entah mulai dari visor kayak gini, stripping, atau ya dan lain-lainnya, lampu dan lain-lainnya, kalian bisa banget untuk klik link di deskripsi karena ada beberapa part modifikasi yang udah gua spill juga ya. Oke, ini cuacanya panas banget cuy, asli panas banget, menterang ya, karena ini mataharinya terik banget nih, nih. Waduh, silau banget sumpah. Gak apa-apa lah berkorban ya, karena ini gue lagi mau buat konten juga. Nah, pengalaman gue ya pribadi menggunakan motor Beat Deluxe ini selama 3 tahun sebetulnya oke aja ya untuk pemakaian di dalam kota. Jadi kelebihannya sih menurut gue motor Beat Deluxe ini tuh irit, simple, dan ringan. Karena ringan ini dibekali dengan rangka ESAF ya yang sudah di-upgrade dibandingkan dengan motor Beat tahun 2019 ke bawah. Jadi untuk motor Beat Deluxe ini khusus untuk Beat Deluxe ya, untuk yang Beat tanpa ISS itu kalau setahu gua rangkanya masih yang lama. Tapi kalau misalkan untuk motor yang Beat Deluxe ini rangkanya sudah menggunakan ESAF, jadi lebih ringan dan lebih ramping. Pokoknya enak banget lah untuk harian, jadi nggak berat. Untuk akselerasi belok-belok atau selap-selip di bagian dalam kota itu masih sangat worth it banget ya. Apalagi untuk BBM-nya cuy, asli ini BBM-nya ringan banget, ringan lagi, aduh irit banget, dikarenakan sudah menggunakan fitur idling stop system juga. Jadi lebih oke lah, mantep. Dan kalau misalkan gua pemakaian ini selama 3 tahun biasa menggunakan BBM dari Pertalite ya, karena oktannya yang rendah. Kalau Pertamax itu kadang gua pakai selama 2 minggu sekali, kalau enggak sebulan sekali gua pakai Pertamax. Nah, oke. Untuk tenaga gimana bang setelah pemakaian selama 3 tahun? Untuk tenaga menurut gua ya, Beat ini masih di standaran aja, karena gua juga bagian block CVT atau ya kirian gua nggak main sama sekali. Jadi masih bawaan setelan pabrik juga untuk menggunakan motor Beat ini. Jadi untuk keadaan kondisi harian atau ya keadaan kalian untuk dalam kota itu masih oke banget. Tapi kalau misalkan untuk ditanjakan ya, kalian pasti udah pada tahu sendiri, dan gue pun udah pernah buat kontennya sebelumnya mengenai motor ini. Tes di tanjakan manapun itu pasti motor Beat Deluxe tersohor dengan kata ngempos atau ngeden, berat banget. Apalagi kalau misalkan kalian dipakai bonceng berdua, sendiri aja udah berat gitu cuy pakai motor ini tuh ya. Jadi kalau misalkan untuk kalian yang rumahnya di daerah dataran tinggi kayak gini nih, gue saranin sih jangan pakai motor Beat Deluxe ya. Kalian lebih upgrade aja ke motor Vario, karena Vario kan tenaganya lebih besar dibandingkan ini. Ada yang 125, kalau enggak yang 150. Tapi kalau misalkan untuk yang 110 bit kayak gini, rumah kalian di pemukiman tinggi, menurut gue saranin jangan pakai yang gini ya. Dan kebetulan rumah gue tuh sebetulnya di daerah dalam kota, jadi gue ngambil Beat Deluxe ini sangat cocok lah untuk dipakai harian, apalagi buat COD-an, buat ngojol gitu, untuk antar ke pasar gitu. Ini masih oke banget. Terus ada permasalahan yang gue rasakan selama pemakaian 3 tahun ini ya di motor Beat Deluxe, yaitu di bagian CVT. Oke. Agak unik ya. Jadi di sini di bagian blok CVT itu yang gue rasakan ya, ada sedikit suara geredeg. Dan kalau misalkan kita nyalain motor di pagi hari, kita harus pijak dulu bagian kickstarter ini. Pijak tipis bagian kickstarter, karena kalau misalkan nggak ditijak itu ada suara yang cukup mengganggu banget. Tapi entah apa ya, nanti gue bakal coba servis juga nih di bagian CVT. Dan selama 3 tahun ini gue belum pernah ganti bagian daleman ini sama sekali. Tapi waktu itu gue pernah servis di bengkel Shell. Ada kampas gandanya ya, kampas gandanya itu udah habis banget. Jadi nanti kita bakal ganti dan kita bakal buat kontennya juga ya. Terus apalagi ya, pemakaian yang sudah diganti apa aja bang? Khususnya ya, yang paling utama itu adalah ban udah gua ganti. Kenapa diganti? Karena udah habis juga dan udah gundul juga. Ya kalian tahu sendiri lah, untuk motor Beat ini
ban dari Federal bawaan pabriknya itu licin banget. Jadi sangat disarankan untuk mengganti ban yang aftermarket. Terus bagian shockbreaker pun gue udah ganti pakai yang KTC Kitako ya, atau Kita, karena kan shockbreaker Beat itu ya standar-standar aja, gue coba ganti biar lebih nyaman. Terus bagian spion juga sebetulnya untuk look aja ya, spion untuk look. Terus bagian kulit jok juga ini gue ganti bukan untuk gaya-gayaan sebetulnya, karena di rumah gue banyak banget kucing dan ini pun sudah dicakar-cakar ya, nanti gue bakal coba ganti lagi. Terus apa ya, mengenai akselerasi sih sampai saat ini motor Beat Deluxe masih enak banget. Kalau misalkan ditanya bang, apakah motor Beat 2020 masih worth it atau enggak untuk di tahun 2023? Kalau menurut gue sih masih worth it banget ya, karena ini keluaran masih baru juga, bukan setelan apa ya, bukan kelahiran sesama kayak Beat Karbu. Beat Karbu kan lama banget ya, dari 2006 kalau nggak salah. Tapi untuk Beat Karbu pun malah sampai sekarang masih banyak yang nyari cuy, masih banyak yang ngincer untuk motor Beat ya. Jadi terkenalnya dengan motor 1000 umat. Kenapa disebut 1000 umat? Karena ya kalian pasti tahu lah, kalau misalkan di jalan raya itu selalu menemukan motor dengan brand dari Honda Beat ini. Jadi udah nggak aneh di pasaran dan sudah menjadi pasaran terlaris nomor 1 ya untuk kelas penjualan sepeda motor. Apalagi ya, paling gini sih cuy, itu nggak ada yang dapat gue bahas lagi ya. Paling pengalaman selama 3 tahun sih oke-oke aja, kagak ada masalah cuy untuk bagian knalpot, bagian apa, cuma di bagian tenaga aja ya, karena motor Beat Deluxe terkenal dengan ngemposnya. Oke, mungkin video ini singkat banget, tapi ini semoga bisa membantu kalian semua jawabannya ya. Jadi gua tidak difokuskan untuk mencari AdSense, untuk hanya sharing aja, karena ada beberapa pertanyaan yang menanyakan mengenai gimana sih rasanya selama 3 tahun, apakah masih worth it atau enggak untuk di tahun 2023. Mungkin videonya sampai sini dulu aja. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber kembali. See you next video. Goodbye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.